Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai akuntansi tingkat harga umum. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Dafa Hanif dengan NIM 346, kedua Silvana Apriesta dengan NIM 355, ketiga Muhammad Saifullah dengan NIM 356, yang keempat Desi Novitasari dengan NIM 366, dan yang terakhir adalah Yohana Jennifer dengan NIM 407. Penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Akuntansi biaya historis menganggap bahwa unit moneter tetap stabil atau mengalami perubahan yang tidak signifikan. Namun, dalam praktiknya inflasi dan penurunan daya beli selalu terjadi. Ada hubungan yang berlawanan di mana ketika harga mengalami kenaikan atau inflasi, daya beli cenderung menurun. Sedangkan ketika harga turun atau deflasi, daya beli akan meningkat. Karena akuntansi biaya tidak mempertimbangkan fluktuasi daya beli uang, neraca akan berisi aset dan kewajiban yang bervariasi karena tanggal yang berbeda. Akuntansi tingkat harga umum mempengaruhi situasi ini. Langkah-langkah untuk menyajikan kembali jumlah biaya yang terdapat dalam laporan keuangan tradisional ke dalam satuan-satuan tingkat daya beli umum. Yang pertama yaitu dapatkan satu kumpulan lengkap laporan keuangan biaya historis. Kemudian tentukan dan dapatkan satu indeks tingkat harga umum dan yang dapat diterima di mana data dari angka-angka indeks yang ada mampu mencakup umur dari pos tertua yang terdapat di dalam neraca. Berikutnya klasifikasi setiap pos di neraca sebagai pos moneter atau non-moneter. Kemudian lakukan penyesuaian terhadap pos-pos non-moneter dengan menggunakan satu faktor konversi untuk mencerminkan tingkat daya beli umum saat ini. Kemudian hitunglah keuntungan dari kerugian tingkat daya beli umum yang muncul dari kepemilikan atas pos-pos moneter. Menyesuaikan pos-pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Jumlah pos-pos moneter adalah tetap jika dari nilai dolarnya, dengan melihat kontrak ataupun sebaliknya. Tanpa melihat perubahan yang terjadi di dalam tingkat harga umum atau khusus, lebih khusus selama periode harga mengalami kenaikan, yaitu aktiva moneter, kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat umum. Yang kedua, kewajiban moneter, mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat umum selama periode harga mengalami penurunan, yaitu aktiva moneter, mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Lalu, kewajiban moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat umum. Perlakuan pos-pos moneter. Yang pertama, akuntansi tingkat harga umum mengambil posisi dengan menyatakan bahwa keuntungan atau keuntungan tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan belanja. Selanjutnya, kerugian tingkat harga umum yang seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, keuntungan tingkat harga umum seharusnya dilakukan sebagai pos modal. Lalu, baik keuntungan dan kerugian tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian tingkat harga seharusnya dimasukkan dalam pendapatan berjalan dengan pengecualian yang berhubungan dengan keajaiban jangka panjang yang seharusnya tidak muncul sampai direalisasikan melalui penebusan kembali obligasi. Perlakuan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham. Saldo laba ditahan disajikan kembali dengan cara berikut. Yang pertama, pada saat laporan keuangan dan biaya historis untuk yang pertama kalinya disajikan kembali menurut satuan tingkat daya beli umum saat ini. Saldo laba ditahan dapat dengan mudah ditentukan sebagai nilai sisa setelah seluruh pos lainnya yang terdapat di dalam neraca disajikan kembali. Yang kedua, pendapatan bersih dalam satuan tingkat daya beli umum saat ini yang dilaporkan dalam bentuk tingkat harga umum. Yang ketiga, penyesuaian dari keuntungan dan kerugian tingkat harga umum pada pos-pos ekuitas pemegang saham moneter. Selanjutnya yaitu moneter. Moneter menyatakan dolar pada akhir periode dan gain or loss daya beli dari hasil perubahan tingkat harga. Lalu mengakui gain or loss. Kemudian saham istimewa yang mengandung jumlah yang sama diklasifikasikan dalam item moneter karena klaim saham istimewa terhadap aset perusahaan jumlahnya tetap. Lalu jika mata uang asing dianggap sebagai item serupa dengan mata uang domestik, maka mata uang asing akan diklasifikasikan dalam item moneter. Lalu tang jangka panjang mata uang asing dinyatakan sebagai
item moneter jika dinyatakan dalam tarif penutupan pertukaran. Dan yang terakhir, utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara moneter ketika harga pasar saham di bawah harga konversi. Selanjutnya non-moneter, yaitu ditranslasikan menjadi nilai dolar dengan daya beli yang sama pada akhir periode berjalan. Tidak dapat gain or loss. Kemudian different income tax diklasifikasikan sebagai item non-moneter karena pajak tersebut menghemat biaya dan ditangguhkan pada periode mendatang sebagai pengurangan biaya. Lalu mata uang asing diklasifikasikan sebagai item non-moneter jika diungkapkan dengan tarif pertukaran historis dan laporan keuangan biaya historis. Lalu utang jangka panjang mata uang asing dinyatakan sebagai item non-moneter jika dinyatakan pada tarif historis pertukaran. Dan yang terakhir, utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara non-moneter ketika harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari harga konversi. Baik, selanjutnya indeks tingkat harga. Jadi indeks tingkat harga ini membandingkan perubahan harga umum atau khusus pada satu periode dengan periode lain. Ini suatu indeks tingkat harga umum itu dapat didefinisikan sebagai suatu serial pengukuran hubungan antara rata-rata harga sekelompok barang dan jasa pada suatu rangkaian tanggal dengan rata-rata harga sekelompok barang dan jasa serupa pada suatu tanggal tertentu yang dinyatakan dengan persentase. Komponen serial itu ini disebut angka-angka indeks harga atau price index number. Tetapi suatu indeks harga itu nggak mengukur pergerakan harga-harga komponen individual. Jadi beberapa komponen bergerak dengan arah tertentu, sedangkan beberapa lainnya bergerak dengan arah yang berlawanan. Maka indeks harga umum ini didasarkan pada sejumlah besar barang dan jasa, sedangkan indeks tingkat harga khusus mengacu pada barang atau industri tertentu. Jadi terdapat dua indeks yang paling sering digunakan pada akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK dan deflator harga implisit PNB atau DHI. Terus IHK ini merupakan indeks terbobot dasar yang dirancang untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa retail yang diperoleh oleh keluarga berpenghasilan menengah pada ukuran hidup tertentu di pusat kota. Sedangkan DHI ini merupakan indeks terbobot kini yang dirancang untuk mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu tahun tertentu. Lalu IHK terbobot dasar mempunyai kelemahan pada penjelasan penggantian barang-barang yang harganya relatif rendah ketika harga-harga relatif berubah. Sedangkan DHI ini mempunyai kelemahan bias rendah, terlalu rendah dalam menyatakan peningkatan harga pada biaya hidup. Akuntansi tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum menggunakan suatu faktor konversi yang didasarkan pada perubahan indeks tingkat harga umum untuk mengubah dolar pada suatu tanggal menjadi jumlah dolar yang mempunyai daya beli sama pada tanggal yang lain. Hendrickson menunjukkan konsep yang berbeda mengenai daya beli yang disebut daya beli umum dolar, daya beli pemegang saham, daya beli investasi bagi perusahaan, dan daya beli penggantian atau replacement khusus. Ada beberapa argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum meliputi beragam jenis aktivitas dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli yang berbeda. Yang kedua, akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur pendapatan secara benar akibat pencocokan dolar dari ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi. Yang ketiga, akuntansi tingkat harga umum relatif mudah untuk diterapkan. Dan yang keempat, akuntansi tingkat harga umum memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dan penggunanya. Dan ada juga beberapa argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, kebanyakan studi-studi empiris menunjukkan bahwa kaitan informasi tingkat harga umum itu lemah
atau tak berterima umum. Yang kedua, perubahan tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan pada tingkat harga umum dan tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga yang khusus. Yang ketiga, dampak inflasi akan berbeda-beda antar perusahaan. Yang keempat, biaya pengimplementasian akuntansi tingkat harga umum dapat melebihi keuntungannya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.